Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Kami berkelompok 4 orang. Yang satu ada Leli Nuryosi Yanti, kedua ada Nesa Riani, yang ketiga Maulidi Ajara. Kebetulan Maulidi Ajara tidak bisa ikut presentasi karena sedang sakit. Yang terakhir adalah saya, Fitri Nuraini. Oke, next slide. Yang ke satu itu ada unit 1, hakikat perkembangan, akan dipresentasikan oleh Leli Nuryosi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Fitri Nuraini. Selanjutnya unit 1 yaitu tentang hakikat perkembangan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami pengertian perkembangan. Yang kedua, memahami ciri-ciri perkembangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang pertama, yaitu memahami pengertian perkembangan. Next slide. 1. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam individu atau organisme, baik secara fisik atau jasmania, ataupun psikis atau rohania, yang menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan definisi mengenai sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Next slide. Definisi sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama ada sistematis. Sistematis yaitu yang bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis yang menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, ada progresif. Progresif yaitu yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik, ataupun secara kualitatif atau psikis. Dan yang terakhir ada berkesinambungan. Berkesinambungannya itu bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Selanjutnya, poin kedua yaitu tentang memahami ciri-ciri perkembangan akan dipresentasikan oleh Nesa Riani. Kepada Nesa Riani dipersilahkan. Terima kasih Leli. Yang kedua ada ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangkat, serta menggunakan imajinasi. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi dalam aspek psikis. Aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangan dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya perlahan meluas kepada orang lain, terutama teman sebaya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda dalam fisik. Aspek fisik, lenyapnya kelenjar thymus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada rambut, halus, dan gigi susu. Sedangkan aspek psikis, lenyapnya mengoceh atau meraba
bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru seperti dalam aspek fisik tubuh atau berganti gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul dan buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Nuraini. Oke, terima kasih buat Nesa Riani. Yang ketiga itu ada prinsip-prinsip perkembangan. Next slide. Di sini prinsip-prinsip perkembangan, uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang satu ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua itu ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang beraliran. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang terakhir itu ada setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Next. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Udah aja.